Shalom. Shalom. Jemaat yang kasih Tuhan, Haleluya. Shalom. kita mau kembali lagi datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, setiap kami Tuhan jemaatmu di tempat ini, kalau kami datang dengan hati yang bersungguh-sungguh, kalau kami datang dengan hati yang bersukacita karena Tuhan Yesus telah begitu baik dalam hidup kami. Dengan apa kami balas Tuhan setiap kasih-Nya Tuhan. Itu dengan hidup kami, segenap hidup kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh terus selalu Tuhan mendapat berkat yang baru dari Tuhan, mendapatkan tubuh yang sehat, mendapatkan aktivitas kami yang biasa kami lakukan sehari-hari itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh melalui Tuhan hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kalau kadang kami Tuhan berpikir hari-hari kami terlalu biasa Tuhan, di saat kami mendapatkan itu Tuhan, itu semua anugerah dari Tuhan. Ajar kami untuk gak lupa Tuhan bersyukur. Ajar kami Tuhan gak lupa Tuhan untuk mengucap syukur atas hal-hal yang Tuhan Yesus berikan, baik itu kecil, baik itu pun besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan Kau Allah yang besar. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku
katakan dengan apa? Dengan apa kasih balas? Makasih Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kenapa kami balas sebuah kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kasih balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Kalau kami tahu Tuhan, kami gak bisa membalas apapun Tuhan kasih dalam hidup kami. Hanya hal yang bisa kami lakukan Tuhan di siang hari ini. Itu kami mau bersama-sama meninggikan Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Dengan setulus hati kami Tuhan. Kami percaya Kau yang sudah melihat setiap ketulusan hati setiap kami Tuhan. Dan itu sudah sampai pada Tuhan pujian kami siang hari. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan.
Ku bersyukur padamu, jangan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur percaya Tuhan, Tuhan Yesus sudah hadir bersama dengan kami siang hari. Kami membuka Tuhan ibadah kami siang hari di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari cepat antusias kita bersama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom, shalom. Bersukacita siang hari ini, amin ya. Haleluya. Kita menaikkan pujian, tiada terukur besar kasih Tuhan. Haleluya.
diberkati anak cucu kita di mana-mana. Haleluya. Yes.
menyadari Allah, kekuatan dalam hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku terdapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Ayo mau berseru berharap hanya dalam satu nama, berharap dalam Yesus. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, kuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Kuatan di hidupku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Sekarang coba bangkit berdiri, sama-sama kita katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan, saudara, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sekali lagi tak akan goyah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kami masih ada di hari ini Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan boleh memberkati kami semua yang hadir pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Suasana hari ini seperti kita ada di Hong Kong, ya. Lagunya, suasananya Mandarin, karena memang kebetulan juga Imlek, ya. Happy Chinese New Year, saudara-saudara Tuhan. Saudaraku yang kekasih, gereja kita memang bukanlah gereja besar dalam jumlah jemaat. Tapi janganlah jadi penghalang bagi kita untuk dipakai Tuhan melakukan perkara besar, ya. Kekecilan sebuah jumlah janganlah menjadi penghalang buat kita dipakai oleh Tuhan melakukan perkara besar. Kalau kita melihat di Alkitab, ukuran kecil dan
yang enggak dianggap itu yang dipakai Tuhan. Ya. Alkitab memberitahu kepada kita ukuran kecil dan yang enggak dianggap itu malah yang dipakai oleh Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melihat contoh Alkitabnya adalah Gideon yang menghadapi serangan secara keroyokan. Gideon ini sudah mendapatkan serangan keroyokan dari 3. Pertama, suku Midian, kedua orang Amalek, dan ketiga adalah tentara dari timur. Mari kita membuka Alkitab kita baca di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Ya. Adapun Yerubbaal itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dan dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Saudara kasih Tuhan, dalam perang jumlah itu sangat menentukan sekali. Betul atau betul? Jumlah itu sangat menentukan sekali. Kalau jumlah tentara kita lebih banyak dari musuh, kemungkinan kita menang lebih besar, betul? Jumlah kita semakin banyak, maka kemungkinan menang semakin besar. Tetapi jumlah semakin kecil, kemungkinan kalah itu semakin besar. Atau senjata kita lebih canggih, itu kemungkinan baru menang. Ya, kita ingat ya Israel dengan Hamas, Tuhan. Israel jumlahnya sedikit, tetapi alatnya canggih-canggih luar biasa. Saudara Kristen Tuhan, Amerika Serikat membelanjakan uang negaranya setiap tahun untuk militernya sungguh sangat besar sekali. Contohnya, tahun 2022 Amerika belanja militernya sebesar 877 miliar US dollar. Ini paling besar di dunia. Begitu besarnya sehingga kalau digabungkan 10 negara, jumlah belanjanya
digabung dengan Amerika masih kalah. 10 negara itu siapa? Rusia, India, Saudi, Inggris, Jerman, Prancis, Korsel, Jepang, dan Ukraina. Itu 10 digabung masih kalah dengan belanja negara Amerika. Pertanyaannya, berapa sih 877 miliar US dollar? Kalau dirupiahkan itu 13.780 triliun. Itu jumlah yang sangat besar. Ini kita lagi ngomong aja, saudara. Kalau saudara punya uang segitu, saudara Tuhan, kira-kira saudara disuruh belanja dah, lu jangan pulang ya kalau belum habis duitnya. Satu hari 1 miliar. Belanja apa tuh? Itu belanja seperti orang gila. Apa aja dibeli itu, saudara. 1 miliar satu hari. Kalau lu belum habis, jangan pulang. Kira-kira saudara Tuhan, 1 miliar itu dikalikan atau berapa kali untuk mencapai 13.780 triliun. Itu berapa tahun? Nggak habis-habis saudara Tuhan. Saudara itu sendiri. Ya, itu jumlah yang sangat besar sekali, dan itu hanya 1 tahun belanja militernya Amerika. Pertanyaannya, kenapa Amerika membelanjakan uangnya sebanyak itu? Jawabannya, supaya gak kalah perang. Betul? Tapi pertanyaannya, apakah Amerika menang terus? Kenyataannya kan enggak. Kalah juga saudara Tuhan. Banyak kalahnya juga. Kalau kita bandingkan dengan Gideon, saudara Tuhan, pasukan Gideon itu kalah dari segi jumlah dan teknologi sama musuhnya, sama lawannya. Katanya saudara Tuhan, selama 7 tahun suku Midian ini mengambil teknologi perang Israel. Jadi teknologi perangnya itu diambil oleh orang-orang Midian, sehingga orang Israel tidak punya teknologi perang. Dari teknologi kalah, dan dari jumlah juga sudah kalah. Bayangkan 300 orang lawan 135.000 orang. Sudah kesal Tuhan. Tetapi cerita Gideon itu sudah melegenda dan sudah menginspirasi banyak orang bahwa jumlah itu tidak menentukan. Jumlah itu tidak menentukan. Cerita Gideon ini bisa memberikan kekuatan bagi kita bahwa Tuhan bisa memakai kita semua, terutama orang-orang yang enggak dianggap, yang enggak dikenal, yang enggak diperhitungkan. Saudara Tuhan, cerita Gideon ini memberi banyak pelajaran bagi kita. Pada hari ini saya akan membagikan kepada saudara dan saya. Pertama, saudara Tuhan, dari cerita Gideon ini kita bisa melihat bahwa cara Tuhan bukanlah cara manusia. Ini adalah tema klasik yang diulang bolak-balik di Alkitab. Kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dari bacaan ini kita bisa melihat bahwa perhitungan Tuhan dengan perhitungan manusia itu beda sekali, saudara Tuhan. Beda sekali. Contohnya apa? Abraham melawan 4 raja. Logikanya tidak mungkin menang. Abraham sendiri dilawan 4 raja. Tetapi kenyataannya Alkitab mencatat Abraham menang. Padahal pasukan Abraham itu sedikit, cuma hanya 317 orang. Tetapi Abraham menang. Atau contoh yang lain, Daud melawan Goliat, bersama Tuhan, dan kita sudah tahu jawabannya. Daud yang menang. Padahal Goliat itu tinggi sekali. Saya pernah melihat replikanya Goliat itu di Malang di saat sekolah Alkitab Asia Tenggara. Itu ada replikanya. Daud itu realnya seperti apa? Goliat itu seperti apa? Goliat itu tinggi sekali, saudara Tuhan, tinggi sekali. Daud itu kecil. Bisa kalah oleh Daud.
Tentara Gideon juga sama, saudara Tuhan. Dia bisa mengalahkan. Contoh yang lain, saudara Tuhan, di dalam Alkitab 12 rasul Yesus yang gak sekolahan menghadapi negara terkuat di dunia, yaitu Romawi. Siapa yang runtuh? Romawi. 12 murid Yesus mayoritas nelayan, tidak berpendidikan tinggi, bisa meruntuhkan negara besar, yaitu Romawi. Tentara Gideon juga sama, saudara Tuhan, melawan yang tadinya 32.000, saudara Tuhan, melihat jumlah musuh 135.000. Ini udah kalah. 135.000 musuh, Gideon punya 32.000. Ini udah kalah, kurang lebih 1/4. Tetapi saudara Tuhan, Tuhan lihat caranya lain lagi. Itu mesti dikurangi. Nih, ini kita lihat sekarang jumlah yang ada di antara tentara Gideon dan juga tentara musuh. Kita lihat di ayatnya yang ke-10 ya. Ayatnya yang ke-10. Oke. Sementara itu nggak ada di sini, slide saya kelewat ini. Sementara itu Seba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara, orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Jadi 15.000 tambah 120.000 itu 135.000. Saudara kesal Tuhan, Gideon itu punya 32.000, musuhnya itu 135.000. 1/4 ini pasti kalah. Dan Tuhan bilang ini masih kurang, kebanyakan ini harus dikurangi. Saudara kesal Tuhan, ditantang, siapa yang takut di sini? Dikatakan silakan pulang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, caranya Tuhan menyortir itu kalau menurut saya itu memang rada gendeng, rada nggak masuk di akal, saudara Tuhan. Pertama-tama dikatakan barang siapa yang takut silakan pulang, dan ternyata yang pulang itu 22.000. Serem kan? Dari 32.000 yang pulang 22.000. Saudara, saya mau kasih tahu, Gideon ini adalah seorang penakut. Gideon ini orang penakut. Orang penakut digituin kira-kira jadi tambah takut enggak? Tambah takut, saudara Tuhan. Pertama 32.000 lawan 135.000. Aduh, udah gentar dapat kota. Tuhan sortir lagi dengan caranya yang gak masuk di akal. Suruh pulang, tinggal 10.000. Tambah ciut, saudara gue kesal Tuhan. Tuhan butuh orang yang berani, saudara kesal Tuhan. Sebab Tuhan, kalau orang penakut itu ada di antara orang-orang penakut, semuanya jadi ketakutan, betul? Kita takut, tapi kita berkumpul dengan orang-orang penakut, semuanya jadi ketakutan. Tuhan butuh orang yang berani, saudara. Kalau orang penakut itu repot, bisa nyusahin diri sendiri dan juga orang lain. Sebab orang yang di sampingnya juga akan ke bawah takut, jadi semuanya bisa ketakutan. Saat Gideon tanya siapa yang takut silakan pulang. Menurut saya sebenarnya Gideon juga pengen pulang. Saya tahu Gideon juga pasti kan pulang, gue juga pengen pulang. Tapi saudara Tuhan, masalahnya kan dia itu pemimpin, nggak mungkin dong Gideon ini pulang karena dia pemimpin. Jadi dia terpaksa ada di tengah-tengah itu. Terkadang saudara Tuhan, orang gara-gara ada tanggung jawab jadi berani. Gara-gara ada tanggung jawab orang bisa berani, saudara Tuhan. Seperti saya pernah cerita, saudara Tuhan, tahun 2000 itu saya ada tugas di Sumatera, saudara Tuhan. Ya. Itu gereja, kata orang, angker, saudara Tuhan. Bayangkan satu gereja, memang di ruko. Kita kan rukonya cuma 2 lantai. Gereja saya 4 lantai. Tinggalnya cuma siapa? Cuma saya sendiri. Ya, cuma saya sendiri. Angker katanya.
Sebab apa? Menurut cerita, orang jemaat yang suka tidur di situ itu bisa ditarik dari ranjangnya, bisa jatuh ke bawah. Atau anak pemuda saya bisa melihat ada perempuan katanya yang duduk di kamar mandi apa segala macam, itu menyeramkan. Kalau pengen ikut hati, pengen kabur, tetapi nggak bisa seperti Tuhan. Pemimpin ya, pendeta, masa takut ya? Itu kadang-kadang saudara presiden Tuhan, gara-gara tanggung jawab jadi bisa berani. Nah itu keadaan yang positif. 10.000 menurut Tuhan masih terlalu banyak, masih harus dikurangi lagi. Kalau saudara jadi Gideon yang dasarnya penakut, pasti saudara pengen pingsan, betul? Pengen pingsan, udah penakut, udah 32.000 ini udah kalah Tuhan. Di 10.000 suruh dikurangi lagi. Nah 10.000 aja kurang banget, ini malah disuruh kurangi lagi. Caranya apa? Dengan minum. Ternyata cara orang minum itu bermacam-macam modelnya. Ada yang jongkok terus satu tangan ambil air, jongkok tangannya ambil air ya. Terus ada juga yang jongkok langsung minum seperti anjing menjilat air. Yang model seperti ini langsung out. Kata Tuhan dah ini out. Karena model ini nggak waspada, datang langsung menjilat, minum air itu nggak waspada. Tetapi kalau datang cuma tangannya satu yang ambil, dia bisa lihat kanan kiri. Itu orang yang waspada. Saudara Tuhan, sedangkan yang 300 ini posisinya tetap waspada terhadap musuh. Jumlah 300 ini memang Tuhan sengaja membuat pasukan Gideon sedikit. Saudara bisa bayangkan, bisa bandingkan 135.000 pasukan lawan 300, ini kan sangat tidak mungkin menang. Logikanya tidak mungkin menang, saudara Tuhan. Tetapi Tuhan membuat Gideon menjadi pemberani melalui cerita mimpi temannya ya. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 ini. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayatnya yang ke-15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan Israel lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Setelah mendengar cerita mimpi itu, barulah Gideon menjadi pemberani. Yang tadinya seorang penakut, Gideon benar-benar tahu kalau ini datangnya dari Tuhan. Dan dia berkata kepada pasukannya, ayo bangun, kita serang musuh, sebab Tuhan telah menyerahkannya pada kita. Tapi jangan pakai senjata. Wah, ini orang gendang luar biasa. Saudara Tuhan, disuruh menyerang musuh, tapi nggak boleh pakai senjata. Kan bingung saudara Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Orang biasa aja kalau perang kan bawa senjata, tetapi Gideon ini nggak bawa senjata apa-apa. Kita lihat di ayatnya yang ke-16, di ayatnya yang ke-16. Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan apa? Sangkakala dan apa? Buyung kosong dengan suruh di dalam buyung itu. Orang mau dikasih senjata, ini dikasih sangkakala, ya, alat buat tiup sama buyung kosong buat masak, saudara Tuhan. Nah ini saudara Tuhan, memang kadang-kadang ini aneh, disuruh bawa alat dapur dan alat musik, sungguh gila menurut pikiran manusia, bukan? Tuhan melepaskan semua kekuatan yang ada pada diri pasukan Gideon agar mereka gak bisa melakukan apa-apa.
dan hanya berharap pada Tuhan saja. Ini maksudnya Tuhan sengaja melucuti semua alat perang itu supaya pasukan Gideon ini berharap penuh kepada Tuhan. Kita juga bisa dibuat demikian rupa sama Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Sampai kita nggak bisa berdaya sama sekali. Hanya satu tujuan, agar kita mengaku bahwa kita nggak berdaya sama sekali. Kadang-kadang Tuhan sengaja dibikinkan kita ini miskin, semiskin-miskin, supaya kita ini berkata, Tuhan, aku udah gak sanggup lagi. Kalau orang Tionghoa bilang, Tuhan, aduh, gua udah bohong Tuhan, gua udah minta ampun, udah give up, sudah menyerah. Tuhan itu, ingat sekali Tuhan, bekerjanya paradoks. Ketika kita mengaku kita gak berdaya, disitulah Tuhan bekerja. Itu yang Tuhan inginkan. Saat engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tetapi saat engkau turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Selama kita mengaku saya bisa, Tuhan gak akan bekerja. Saudara bersama Tuhan, memang Tuhan sengaja membuat pasukan Gideon ini tidak bisa berbuat. Tuhan itu kadang-kadang menunggu kita menyerah sampai kita mengatakan, saya tidak sanggup lagi Tuhan. Tuhan, saya sudah ampun Tuhan. Disitulah Tuhan baru bisa bekerja. Jadi selama kita berkata saya bisa, ya udah, silakan bergumul sendiri, kata Tuhan. Kalau lu berkata lu bisa, ya udah silakan lu bergumul sendiri. Tetapi kalau kau berkata Tuhan, saya sudah tidak sanggup, disitulah Tuhan akan bekerja. Tapi kuasa Allah muncul ketika kita berkata, saya sudah tidak sanggup lagi Tuhan, saya sudah menyerah, give up, saya sudah menyerah Tuhan. Disitulah Tuhan akan bekerja. Jadi Gideon menyerbu. Ini pertempuran yang aneh sekali, saudara Tuhan. Pertempuran yang aneh sekali, tidak melakukan apa-apa. Musuhnya 135.000 orang, dengan Gideon punya pasukan 300 orang. Secara logika, lu mau hitung kalkulator pakai apa, gak bisa masuk di otak kita. Saudara Tuhan, dia datang menyerang gak bawa apa-apa. Cuma bawa apa? Dia katakan memecahkan buyung dan tiup sangkakala. Kita lihat di dalam ayat 19 ya. Ayat 19 dan 20. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melihat bacaan tadi, Tuhan tidak membutuhkan pedang. Dan ada pelajaran yang penting bagi kita untuk kita bisa ambil. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 3.000 orang berkualitas lebih baik daripada 300 orang berkualitas lebih baik daripada 32.000 orang yang tak berkualitas. Jumlah dan ukuran tidak selalu sama dengan dampak. Itu yang kita perlu garis bawahi. Jumlah dan ukuran tidak selalu sama dengan dampaknya. Sebab seperti yang tadi saya katakan, 300 orang berkualitas dengan 32.000 orang yang tak berkualitas, itu menghasilkan hal yang berbeda. Dampak itu gak karena ukuran, saudara-saudara dalam Tuhan. Karena ada yang gede tapi gak berdampak. Tapi
Tapi kecil bisa berdampak. Gede nggak ada manfaatnya. Kecil ada manfaatnya. Saya kasih contoh saudara Tuhan. Oh, ini nggak keluar kan? Nah ini. Ada bonsai jeruk, bonsai apel. Ini bukan yang plastik, saudara. Ini real, ya. Ini real, saudara Tuhan, ya. Ini real. Ini pohon apel kalau ditanam di tanah biasa bisa tingginya mencapai 3 meter, ya. Tapi kalau ditanam di bonsai dan dikasih kawat dan ditahan, tingginya nggak akan sampai 3 meter, cuma setengah meter. Tetapi buahnya tetap sama dengan yang 3 meter. Kok bisa? Ternyata yang penting itu kita tahu bahwa benihnya bisa berbuah. Itu harus dipastikan. Yang paling penting benihnya itu bisa berbuah. Jadi saudara Tuhan, ukuran itu tidak menentukan. Yang paling penting adalah benih. Nah, di dalam diri kita orang percaya semua itu ada benih. Saudara dan saya saat ini percaya kepada Tuhan Yesus, semua itu punya benih yang luar biasa yang ada di dalam kita. Set of the greatness, saudara Tuhan. Saat kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan menanamkan benih di dalam diri kita. Pertanyaannya adalah, benih ini keluar apa enggak? Pertanyaannya itu. Tuhan memberikan benih kepada setiap orang yang percaya kepada dia. Saat saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan memberikan benih kepada kita. Cuma pertanyaannya, benih itu keluar apa enggak? Karena dia butuh suatu lingkungan yang bisa membuat dia tumbuh. Setiap orang percaya punya potensi untuk benih itu tumbuh. Tetapi benih itu bisa tidak tumbuh karena lingkungannya tidak baik. Entah kurang disiram, entah kurang pupuk, atau yang lain-lain. Benih itu bisa nggak tumbuh, saudara Tuhan. Padahal ada di dalam diri kita. Yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa kita semua orang percaya punya benih yang luar biasa. Bahkan Yohanes berkata bahwa benih kita ini nggak akan mati. Benih itu mengandung kuasa dan potensi untuk melakukan perkara-perkara yang melebihi kemampuan manusia kita. Contohnya, saudaraku yang kasih dalam contohnya, apakah saya ini orang yang bisa berkhotbah, bisa berbicara depan umum? Enggak, saudara Tuhan. Dulu saya pernah, saudara Tuhan, disuruh khotbah pertama kali khotbah, saya khotbah cuma 10 menit, saudara Tuhan. Setelah itu saya diam aja. Karena saya bingung, saya mau ngomong apa lagi. Semuanya sudah ada, semuanya kayaknya udah selesai, gak bisa. Saya bukan orang yang tipe bisa ngomong di depan umum. Tetapi saudaraku kasih Tuhan, kalau sekarang saya bisa khotbah, itu namanya menggunakan potensi yang ada di dalam diri saya dengan pertolongan Roh Kudus. Kenapa dengan pertolongan Roh Kudus? Karena saya berdoa terus kepada Tuhan, meminta saya untuk bisa berbicara di depan umum dan bisa berkhotbah. Kan lucu, saudara-saudara, kalau pendeta nggak bisa khotbah. Kan lucu, pendeta nggak bisa khotbah. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi digali potensi itu di dalam diri kita melalui juga pertolongan dengan Roh Kudus. Pertolongan dengan Roh Kudus. Saudara yang kekasih Tuhan, dunia bisa diubahkan hanya melalui 12 orang, yaitu 12 orang murid Yesus. Dunia ini diubahkan. Padahal menurut catatan 12 murid Yesus itu mayoritas itu adalah nelayan. Nelayan pada waktu itu tidak berpendidikan tinggi, saudara Tuhan. Tidak berpendidikan tinggi. Tetapi 12 murid Yesus ini bisa mengubahkan dunia. Pertanyaannya, untuk apa Tuhan melakukan dengan orang-orang yang sederhana ini? Jawabannya, Tuhan berkata kepada Gideon, supaya jangan orang Israel itu memegahkan diri dengan berkata,
Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Nah itu fungsi dan tujuannya Tuhan itu adalah supaya kita ini kalau berhasil jangan berkata ini mah gara-gara gua, gara-gara gua mampu, gara-gara gua berpengalaman, karena gara-gara gua cakap mengambil keputusan. Bukan. Tuhan mau kita ini menjadi orang yang rendah hati. Ingat, cara Tuhan dengan cara manusia itu berbeda sekali. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Gideon bisa menang karena Roh Kudus. Selain ada benih di dalam diri setiap orang percaya harus ada Roh Kudus di dalam dirinya. Seperti Gideon dalam Hakim 6 ayat yang ke-34. Ya, Hakim 6 ayat yang ke-34. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Inilah rahasia kemenangan Gideon. Gideon dikuasai oleh Roh, baik pikirannya, hatinya, tindakannya dipimpin oleh Roh, juga mulutnya dikuasai oleh Roh. Dan Roh yang sama juga ini ada sekarang bersama-sama dengan kita saat ini, saudara-saudara. Dia bekerja di dalam kita, dan Roh itu juga bekerja pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi jelaslah kunci kuasa pada diri Tuhan Yesus sekalipun itu namanya Roh Kudus. Jadi tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan apapun juga. Tuhan Yesus juga melakukannya karena pimpinan daripada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan rasul-rasul dan orang-orang pilihannya untuk melakukan pekerjaan besar, termasuk gereja mula-mula. Kalau kita lihat gereja mula-mula, jemaat mula-mula, siapa itu jemaat mula-mula, saudara Tuhan? Mayoritas adalah budak-budak, para budak. Jemaat mula-mula itu adalah jumlahnya para budak. Saudara Tuhan, budak ini gak punya nama dan gak punya masa depan. Karena itulah budak, nasibnya itu ada di tangan majikannya. Tetapi dari budak-budak inilah yang melalui gereja mula-mula yang mengubahkan dunia. Mengubahkan dunia. Memang ada ucapan Paulus yang klasik di dalam 1 Korintus 1 ayat 26 dan 27. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, gak ada yang pintar, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang, gak ada orang-orang yang selebriti atau konglomerat, gak ada. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apakah orang pintar bisa dipakai Tuhan? Oh bisa. Kalau Tuhan hanya pakai orang yang pintar, orang bijak, orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, ya itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan hanya memakai orang-orang tertentu, orang kaya, orang pintar, orang berpengaruh, orang terpandang, dia itu bukan Tuhan. Dia itu adalah Tuhan karena dia bisa pakai siapa saja. Orang bodoh, orang yang tidak dianggap, Tuhan bisa pakai. Jadi ingat saudara-saudara, kalau Tuhan hanya memakai orang-orang yang terpandang, terpelajar, pintar dari kasta tertinggi, dia bukan Tuhan. Karena dia bisa pakai siapa saja, termasuk orang yang bodoh, orang yang tidak dipandang, orang yang tidak punya nama. Dia adalah Tuhan. Saya akan kasih contoh, ada seorang wanita bernama Gladys Aylward. Gladys, kasih Tuhan, ia adalah
orang dari Inggris. Ya. Ceritanya ini cukup menginspirasi sekali. Waktu saya mengetahui cerita Gladys ini, sungguh-sungguh saya diberkati. Ia adalah seorang pembantu rumah tangga yang berasal dari Inggris. Saudara Tuhan, Gladys ini mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia masuk sekolah Alkitab. Cuma sayang di sekolah Alkitab ini gak lulus-lulus. Karena bodoh kata Tuhan. Gak lulus-lulus, sekolah Alkitab gak lulus-lulus. Akhirnya kepala sekolah panggil dia. Gladys, sini. Kalau menurut saya, kamu itu keluar aja. Sebab kamu gak lulus-lulus. Orang lain udah kemana, kamu masih tetap di sini. Tapi jawabnya, Pak, tapi saya pengen jadi misionaris, Pak. Dijawab sama kepala sekolah, kamu tidak mungkin jadi misionaris, nah. Mendingan kamu jadi pembantu misionaris saja. Jadi pembantunya misionaris. Tahu nggak apa yang terjadi? Bener lu, dia kerja jadi pembantu misionaris, saudara Tuhan. Dia kerja sama misionaris jadi pembantu, ya. Tahu nggak? Di hari pertama dia bekerja, dia keluarkan uangnya dari saku, nggak lebih 1 pound sterling, nggak lebih. Dia taruh di meja, dia taruh Alkitabnya, dan dia berdoa, Tuhan, ini hartaku, ini Alkitabku, ini hidupku. Kalau Tuhan perlu orang, pakai saya Tuhan. Kalau Tuhan perlu orang, pakai saya. Doa yang sangat-sangat sederhana. Waktu saya membaca ini, hati saya tersentuh. Dia gak punya apa-apa, punya Alkitab, uang receh, koin gak sampai 1 pound sterling. Dan dia berkata apa? Tuhan, kalau perlu orang, pakai saya Tuhan. Suatu hari dia ke gereja, dengar pendeta khotbah tentang China. Ya, pendeta berkhotbah tentang China. Terus dia ngomong dalam dirinya, saya pengen jadi misionaris di China. Tapi dia nggak tahu Cina itu di mana. Dia nggak tahu, saudara Tuhan. Dan dia nggak tahu Cina itu seperti apa. Dia nggak tahu. Dia berapi-api dalam dirinya. Minggu depan dia ke gereja lagi, saudara Tuhan. Bertemu dengan tante-tante misionaris yang baru pulang dari Cina. Dia ngobrol. Wah, dia bersemangat, saudara Tuhan. Kemudian saudara Tuhan, besoknya dia beli tiket. Dia beli tiket mau ke Cina. Si penjual tiket bilang, mau kemana? Cina itu kemana? Cina itu gede. Udah, lu pulang dulu lah. Lu pikir dulu, Cina itu mau kemana tujuannya? Akhirnya dia pulang, pesan Tuhan. Dia pulang. Pesan Tuhan. Besoknya, minggunya dia ketemu lagi. Waktu saat dia ke gereja, dia ketemu dengan tante-tante misionaris ini. Saudara pesan Tuhan. Terus dia tanya, tante misionaris di mana? Di Cinanya, saya di Yangqing. Di Yangqing, sudah saya Tuhan ya bacanya ya sudah. Yangqing bacanya itu ya. Dia di situ ya. Iya, oke. Kalau gitu saya mau ke sana. Akhirnya besoknya Seninnya dia pergi beli tiket. Ya. Beli tiket. Duitnya nggak cukup. Ada nggak Pak tiket yang paling murah? Nggak ada. Tiket yang paling murah nggak ada. Sebetulnya ada sih kata dia, tapi nggak dijamin nyampenya kapan. Itu pun belum tentu nyampe. Antara nyampe apa enggak, itu ada. Murah, tiketnya murah. Katanya, gimana caranya? Gampang. Pertama kamu naik kapal dari Liverpool ke Belanda. Naik kapal. Kemudian kamu dari Belanda naik kereta api barang ke Cina. Itu perjalanan yang luar biasa. Tapi tahu nggak? Dilakuin. Dia punya uang sedikit, dia pergi, susah Tuhan. Dia naik kapal dari Liverpool ke Belanda. Wah, aman. Setelah itu dia naik kereta barang dari Belanda ke
ke Cina, saudara Tuhan. Di tengah jalan itu lagi apa? Lagi musim salju. Itu kereta barang kebetulan ada tentara. Tentaranya bilang, karena ini tentara Rusia, nggak bisa bahasa Inggris, dia juga nggak bisa bahasa Rusia. Dia bilang, ini nggak mau pergi. Kenapa? Sama-sama kagak bisa bahasa kan. Akhirnya kondektur bilang, terus dia keluar kondekturnya, terus dia bawa 4 orang temannya, mati. Artinya, oh dia tahu kalau ada perang. Akhirnya dia turun saudara. Dia turun dari kereta api. Malam itu dia hampir mati, kedinginan, salju. Tetapi saudara Tuhan, akhirnya dia sampai juga ke Yangzheng, itu saudara Tuhan. Di Cina dia sampai. Akhirnya sampai juga. Kisah ini pernah dibuat film. Kisahnya si Gladys ini pernah dibuat film dengan judul The Inn of the Sick Happiness, penginapan kebahagiaan ke-6. Itu saudara boleh searching, ada ya filmnya. Pada zaman itu saudara Tuhan, zamannya Sun Yat-sen ya memimpin Tiongkok. Diadakanlah pembebasan kepada perempuan-perempuan Tiongkok. Saudara Tuhan, Sun Yat-sen ini melakukan pembebasan wanita. Kenapa? Karena wanita di Tiongkok pada waktu itu kakinya suka diikat. Betul ya? Jadi kecil banget. Jadi kalau jalan itu katanya jinjet begitu. Katanya seksi, katanya indah. Nah kalau begitu kan jalannya nggak bisa cepat. Lari mah jangan mimpi, nggak bisa lari. Nah Sun Yat-sen itu pengen lakukan pembebasan itu. Bahwa perempuan ini harus dilepas. Nggak boleh. Ini nggak bagus. Cuma pertanyaannya, siapa yang bisa ngelepasin katanya? Kan sama-sama diikat. Sorry, AC-nya tambahin lagi. Ya, siapa yang bisa ngelepasin? Karena semuanya kan perempuannya diikat. Sekarang Tuhan. Terus ada yang ngomong, siapa yang bisa ini ngelepasin? Ada tuh satu orang bule, perempuan bule. Nah, kalau ini perempuan boleh, sebab laki-laki nggak boleh kan ngebukain. Wah itu nggak boleh. Akhirnya saudara gue kasih di dalam Tuhan, dipanggilnya si Gladys ini. Kamu mau saya kasih kerjaan, bukain ini perempuan tali-tali sepatunya. Boleh kata dia. Cuma satu syarat saya minta. Syaratnya apa? Saat saya mau bukakan itu, saya boleh nggak memberitakan Tuhannya saya kepada mereka. Wah, akhirnya disetujui saudara Tuhan. Nah si Gladys ini menjadi orang hebat. Karena apa? Dia datang dengan posisi sebagai pejabat negara. Seperti ditanduk, kayak kita kalau begitu kan, ditanduk kan. Wah, dia jadi orang hebat saudara Tuhan. Tambah sini panas ya. Jadi dia itu ditanduk. Jadi semua orang hormat sama dia, saudara Tuhan. Semua orang hormat sama dia. Nah, terus dia kumpulkan orang, setiap perkampungan dikumpulkan, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Dan di situ banyak orang yang bertobat, saudara Tuhan. Banyak orang yang bertobat karena cerita daripada Gladys ini, saudara Tuhan. Dia datang itu karena sebagai pejabat negara. Nah, itulah cara Tuhan pakai Gladys memberitakan Injil. Cara Tuhan itu luar biasa. Saat Gladys kembali ke Liverpool, Ratu Elizabeth dengar dipanggilnya si Gladys ini ke istana untuk makan bareng. Luar biasa kan, sukses Tuhan. Tapi majalah Times pada waktu itu memunculkan wajahnya di cover depan majalah Times itu. Cuma sayang sukses Tuhan, sebab ketika terjadi perang dunia kedua, Jepang masuk, dia lari ke hutan. Jadi Jepang lihat sukses Tuhan, jangan-jangan apakah ini mata-mata yang orang bule, kok kenapa ada di Jepang? Sehingga wajahnya itu terpampang di majalah Times dengan tulisan wanted $100. Harganya murah banget, ya, murah sekali nyawanya. Jadi wartawan saat itu dari majalah Times cari si Gladys ini, akhirnya ketemu, sudah bersama Tuhan. Ketemu terus tanya, apa lu mata-mata? Oh enggak, dia cerita perjalanan dia sudah bersama Tuhan. Nah bersama Tuhan, saat dia pulang, Ratu Elizabeth dikasih tahu
bahwa warga lu itu ada saat ini sedang pulang. Makanya Gladys itu diundang untuk ke istana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Gladys ini seorang wanita yang sangat-sangat sederhana sekali. Dia adalah seorang pembantu rumah tangga, orang yang tidak berpendidikan tinggi. Saudara Tuhan, orang yang sederhana Tuhan bisa pakai. Gladys sebelum meninggal dia minta mau dikubur di Cina. Kan kelihatan dari bajunya kan, udah seperti orang Cina aja ya. Bahasa Mandarinnya juga pasti pintar sekali, saudara Tuhan. Karena waktu itu Tiongkok sudah di tangan komunis, jadi Gladys pergi ke Taiwan dan dia dikubur di sana. Penampilannya memang sudah seperti orang Chinese terlihat dari pakaiannya. Dari seorang pembantu yang tidak meyakinkan sekali sanggup mengubahkan dunia. Tuhan itu begitu, memakai orang-orang yang tidak dianggap sama sekali. Tuhan akan memakai orang-orang yang tidak dianggap sama sekali. Mungkin sama dengan kita saat ini. Saya melihat, mungkin kan gereja kita kecil, jumlah kita belum banyak, tapi saya percaya saat kita menyerahkan diri kita, saat kita angkat tangan, Tuhan pasti akan turun tangan. Amin. Tuhan akan pakai saudara dan saya. Cara Tuhan bekerja memang beda dengan cara kerja kita. Dan Tuhan akan memakai orang-orang yang benar-benar sudah ditolak di mana-mana. Sudah kesan Tuhan. Orang yang kelihatannya tidak ada artinya. Saudara kesan Tuhan. Saya pernah bertelepon dengan teman saya. Sudah tidak pernah ketemu puluhan tahun. Mungkin bisa 30 tahun yang lalu. Saat dia tahu saya jadi pendeta, dia geleng-geleng kepala. Cara manusia saat gue sih kenal lu gak mungkin jadi pendeta. Hidup gak ada arti. Tetapi Tuhan bisa ubahkan. Saat ini juga saudara sekalian, Tuhan memakai bukan orang saja yang pintar, orang yang terpandang, tetapi orang yang tidak apa-apa. Tuhan akan ubahkan menjadi pengubah dunia. Jadi saudara Tuhan, janganlah kita berkecil hati. Tuhan akan memakai orang-orang yang benar-benar sudah ditolak di mana-mana. Dan ini karena Roh Kudus yang bekerja, yang memampukan saudara dan saya. Kita harus ingat sebagai orang percaya bahwa kita mempunyai benih yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan perkara besar yang melebihi kemampuan natural kita. Tapi benih yang ini harus dicampurkan dengan Roh Kudus, dengan kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tanpa kita mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, tidak akan menghasilkan. Sama seperti bonsai tadi, kasih Tuhan. Bonsai itu kalau ditanam, benih apel itu ditanam di tempat bonsai, tetapi tidak diberikan kawat, tidak dijaga, dia tidak akan tumbuh. Sama kasih Tuhan. Benih yang ada di dalam diri kita kalau tidak dimix, tidak dicampur dengan kuasa Roh Kudus, tidak akan menghasilkan apa-apa. Cerita Gladys ini sangat inspiratif. Sangat menginspirasi saya sekali, saudara Tuhan. Orang yang dianggap bodoh, Tuhan bisa pakai. Saya juga percaya melalui gereja kita yang kecil ini, Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang besar melalui kita. Amin. Saya percaya. Cuma Tuhan mau kita ini berkata, Tuhan tuh mau keluar dari mulut kita, Tuhan, gue udah gak sanggup. Disitulah Tuhan akan bekerja. Dan Tuhan caranya bekerja itu di luar nalar kita. Seperti Gideon tadi, orang pernah lu bawa sangka kalah sama buyung, kan gak masuk di otak kita. Mau cari, mau tanya kemanapun tidak bisa masuk di otak kita. Tetapi itulah cara Tuhan. Tuhan bisa bekerja. Saudara kasih, saya percaya Tuhan akan
Yang pernah saya ceritakan, saudara berkasih di dalam Tuhan, saya pernah ceritakan dulu waktu saya suka melayani di Pisang Sambu ya, karena saya di GB Sion, saudara. Anak sekolah minggu Pisang Sambu itu cukup pedalaman, cukup terpelosok. Sekolah paling hebat juga impres, saudara. Secara manusia susah untuk maju, tetapi saya melihat ada orang-orang yang lahir dari situ. Ya, mungkin ada yang kenal kali ya, Rian atau Ali, namanya Dora, sekarang tinggalnya di Jepang. Atau ada yang lain lagi, kerja di perusahaan, ya, training di mana di luar negeri apa segala macam, punya usaha sendiri. Secara manusia nggak mungkin, secara manusia, tapi Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa putar balik kenyataan itu, keadaan itu di luar natural pemikiran manusia. Jadi saudaraku yang Tuhan, mari pada siang hari ini, benih yang ada di dalam diri kita, kita mau karyakan dengan karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Amin. Mari kita menyanyikan pujian kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Saya undang singer musik ke depan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan.
punya apa-apa. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Mari kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Seluruh hidupku tak akan goyang, selamanya tak akan goyang, sekali lagi tak akan goyang, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan akan memulihkan keadaan hidup kami Tuhan. Seperti Tuhan memulihkan Gideon, seperti Tuhan memulihkan Gladys Tuhan, Tuhan juga akan memulihkan hidup kami. Kami yang tidak ada apa-apanya Tuhan, mungkin di mata dunia kami tidak ada artinya, tapi kami tahu di mata Tuhan kami berharga. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Tuhan sanggup memutar balikkan keadaan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan kami. Berkati gereja ini Tuhan. Secara manusia kami mungkin lemah, secara manusia kami mungkin pesimis, tetapi kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada berkat. Terima kasih. Tapi kami nggak tahu caranya Tuhan bekerja. Kami nggak tahu Tuhan caramu bekerja di dalam gereja ini. Cara Tuhan tidak bisa kami pola. Cara Tuhan bekerja tidak kami bisa tebak. Karena rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku Tuhan. Bekerjalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya. Tadi kita sudah dibagi amplop persembahan sulung, saudaraku yang kekasih. Pada siang hari ini kita akan berdoa untuk persembahan kita. Persembahan sulung kita mau berikan kepada Tuhan. Apa yang saudara taruh di dalam hatimu dan apapun juga yang saudara berikan, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati, saudara Tuhan. Mungkin manusia melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat hati, saudara Tuhan. Pada siang hari ini, sebelum kita memberikan persembahan sulung ini, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan sulung kepada kami, kepada Engkau ya Tuhan. Seberapapun besarnya Tuhan, biarlah Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kami teringat dengan cerita inspiratif Gladys Tuhan. Dia tidak mempunyai uang banyak, tidak lebih daripada 1 pound sterling, tapi dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan butuh orang, pakai saya Tuhan. Tuhan juga biarlah pakai persembahan sulung ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami juga teringat akan persembahan seorang janda di dalam Alkitab yang memberikan jumlahnya tidak banyak, tetapi dia memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, benih yang ditabur Tuhan itu akan tumbuh. Benih yang ditaruh, yang dimatikan di dalam tanah itu akan tumbuh dan berbuah. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. This is your house. This is your
Mungkin masih suasana Imlek, jadi banyak yang berhalangan. Tapi ada juga yang berhalangan karena sakit. Ya, pada hari ini tidak datang Saudari Anissa karena sakit kemarin ke dokter. Nanti kita akan dukung di dalam doa bersama-sama supaya Tuhan boleh menyembuhkan. Sebab Alkitab berkata, kalau kita mendukung bersama-sama di dalam doa, ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budiman dari Bogor, Budiman Salim. Marilah kita sama-sama setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan ubahkan kita semua, saudara Tuhan. Jujur saja, saudara Tuhan, waktu mempersiapkan khotbah ini, itu betul-betul menyentuh saya, saudara Tuhan. Bahwa apa yang tidak dipandang oleh manusia, Tuhan bisa pakai. Apa yang tidak diperkirakan oleh manusia, Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang luar biasa. Kembali lagi, saya ingat Gideon, perang bawa sangkakala dan buyung itu tidak masuk akal. Gladys juga sama, seorang pembantu rumah tangga, orang yang bodoh, tapi Tuhan bisa pakai. Saya percaya gereja ini juga Tuhan akan pakai. Cuma caranya bagaimana dan waktunya kapan saya nggak tahu. Itu saja, saudara-saudara Tuhan. Saya sudah untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar anugerah. Tuhan memberkati setiap kami yang hadir pada siang hari ini. Kami juga berdoa untuk yang tidak hadir, biar Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan. Berdoa khusus buat Anissa yang sakit Tuhan pada saat ini, pada bagian tenggorokannya, pada bagian tubuhnya Tuhan yang lemah. Kami percaya Tuhan pada saat siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan boleh menyembuhkan. Kiranya bilu-bilu Tuhan boleh menyembuhkan Anissa. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada siang hari ini jamaah Tuhan boleh menjamah daripada Anissa dan dia boleh mengalami kesembuhan Tuhan. Kami serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Juga kekasih kami yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, berdoa Tuhan buat Richard Tuhan yang menjalankan training di Jerman Tuhan. Karena pekerjaan dia Tuhan boleh menyertai dia Tuhan. Dalam dinasnya ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Maupun juga jemaat Tuhan yang lain Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami, biar Tuhan boleh memberkati dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat persembahan. Terima kasih buat ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Gereja ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan boleh berkarya besar di dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam studimu, baik saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara, Tuhan pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima